Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Zahra Tunisa dari NIM G00235154. Di sini saya akan menerangkan tentang laporan anatomi 2.2. Untuk soalnya, yang pertama ada struktur faring. Nah, struktur faring ini ada yang namanya nasofaring, orofaring, laringofaring. Terus yang kedua itu ada struktur interna dan eksterna jantung beserta mekanisme pembukaan dan penutupan pada jantung. Yang ketiga itu ada diafragma dan mediastinum. Next slide. Ini struktur faringnya tuh kan tadi nasofaring, ada orofaring, sama laringofaring. Nasofaring itu yang di sini, orofaring itu yang di sini, laringofaring itu yang di sini. Kalau naso tuh yang di hidung, oro di mulut, laringofaring yang di sini. Untuk selanjutnya, nasofaring. Nasofaring tuh skeletopisnya tuh ada di VC1 sampai VC2. Dia tuh fungsinya untuk respirasi, koana, sama opte. Terus ada tonsila faringea atau adenoid, ada torus tubarius, sama torus levatorius. Sama ada resensus pharyngeus. Untuk selanjutnya, orofaring. Orofaring itu ada skeletopis VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan, yaitu ada isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, sama ada fossa tonsillaris. Nah, sama tonsilla palatina. Untuk yang selanjutnya, laringofaring. Laringofaring itu skeletopisnya tuh VC2 sampai VC5, yaitu ada fossa piliformis sama ada adductus laryngis. Untuk yang selanjutnya ada struktur interna dan eksterna pada jantung. Ini struktur interna dan eksterna pada jantung itu mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Yang pertama ada letak anatomisnya. Kavitas toraksis itu ada di mediastinum medius, dieretkan pada kavitas toraksis dengan corpus sterni oleh ligamentum sternospiralicardiaca ada dengan processus sipoideus oleh ligamentum sipopericardiaca dengan diafragma oleh ligamentum pericardioprenica dengan vertebrae oleh ligamentum vertebropericardiaca. Untuk yang selanjutnya struktur dari jantung yang eksterna. Ini skeleton cordisnya tuh fungsinya itu tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka jantung, tempat pelekatan puspis, katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosus, dan pars membranacea septum interventriculare, interatriale, dan atrioventriculare. Untuk yang selanjutnya, skeleton cordis itu ada annulus fibrosus sama trigonum fibrosus. Annulus fibrosus ada 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium, atrioventriculare, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Ada annulus atrioventricularis, Dexter berada di sekitar valva tricuspidalis, ada annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis, ada annulus valva atriolet, cincin aorta berada di sekitar valva aorta. Nah, ini ada annulus valva truncipulmonalis, cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Di trigonum fibrosum, daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus, trigonum fibrosum dextrum, di antara annulus fibrosus, valva aorta, dan annulus atrioventriculare destra. Trigonum fibrosum sinister itu di antara annulus fibrosus, valva aorta, dan annulus anterioventriculare sinistra. Untuk yang selanjutnya, ini gambarnya. Selanjutnya tuh jantung tuh struktur internalnya tuh ada atrium dexter. Atrium dexter ini bagian halusnya tuh ada sinus venarum cavarum. Bagian kasarnya ada musculus pectinati, auriculare dextra. Bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis dalam dan sulcus terminalis luar. Fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatriale. Ostium arteri vena destra itu menghubungkan dengan ventriculus dexter, ostium sinus coronaris, valvula Lebasi, ostium vena cava inferior, valvula Eustachy. Dimuarai oleh vena cava inferior tuh oleh ostium vena cava superior,
Vena cava inferior itu ostium vena cava inferior, sinus coronarius itu oleh ostium sinus coronarius, vena cordis minima itu foramen venarum minimarum. Itu kan selanjutnya ini gambarnya, kalau yang gesture itu terdiri atas ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae, 3 jenis trabecula carnae itu musculus papillaris, cornae tendinae, trabecula septomarginalis terdapat bundle obvis serigi biasa yang menonjol di bagian dalam ostium tourniquet pulmonalis itu menghubungkan dengan tourniquus pulmonalis. Selanjutnya atrium sinister itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinister, ostium arteri vena sinistra itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis dan valvula foramen ovale dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya katut jantung yang anterior posterior ini gambarnya. Valvula cordis itu ini ada valva tricuspid, dalis sama valva mitralis. Untuk yang selanjutnya valva cordis di valva pulmonalis sama aorticus. Terus diafragma pembatas tuh ada cavitas thoracis dan abdominalis ada 2 yaitu arteri muscularis perifer pasternalis costalis dan lumbalis ada centrum tendinum itu. Terus pars muscularisnya itu tuh trigonum sternocostalaleri dilewati arteri vena epigastrica superior dan vasa limfatika, tempatnya lemah, locus minimalis, resistensi, hernia, diafragmatika. Pars costalis itu bentuknya kubah pada diafragma, pars lumbalis itu ada arcus lumbosacralis medialis, ligamentum arcuatum mediale, penebalan fascia muscular, fascia eh, fascia muscularis psoas mayor, ada arcus lumbosacrus lateralis, ligamentum arcuarum laterali, penebalan dari fascia muscularis quadratus, lumborum. Terus ada bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk 2 crura muskular yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua crura akan menyatu membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta, hiatus aorticus. Pas diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan 12 seringkali terpisah dari pas lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbocostale Baudelaic yang juga merupakan lokus dari minorus resistensi. Sentrum tendineum itu ada hiatus aorticus tinggi VTH 12 dilalui oleh aorta, dus thoracis, vena azygos, dan hemiazygos. Hiatus esophagus tinggi VTH 10 dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus esophagus, aorta, gastrica sinistra, arteri gastrica sinistra, foramen vena cava morgagnis tinggi PTH 12, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter sama vasa limfatica, trigonum sternocostalaleri dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa limfatica. Mediastinum itu ada ruangan dalam kavitas toraksis di antara kedua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis pertemuan antara manubrium dan corpus sterni. Sampai ke dicus intervertebralis antara PTH 9 dan 10 membagi mediastinum menjadi mediastinum superior, mediastinum inferior, anterius, medius posterius. Selanjutnya medius superius itu dia tuh ada timus, trachea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena itu dan lain-lain. Selanjutnya, mediastinum superior, inferior itu ada mediastinum anterior dan media sama ada posterior. Selanjutnya, nah kalau yang mediastinum inferior ini dia tuh letaknya di antara perikardium di posterior sternum dan musculus transversus thoracis, isinya itu ada sisa timus, nanti limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Mediastinum inferior yang media itu di antara kavitas pleura gastrica sinistra, isinya tuh core, ada perikardium, nasus penicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, bronki primari. Kalau mediastinum posterior terletaknya di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis, isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoraticus, nervus vagus, penuncus simpaticus sama nervus phrenicus. Sekian dari saya.
Dari laporan anatomi, jika ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.